Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu senantiasa tumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada pagi hari ini, bacaan kita terambil di dalam kitab Kolose. Kitab Kolose 3 ayat yang ke-23. Kitab Kolose 3 ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pada pagi hari ini saya memberikan tema yaitu optimal. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, optimal adalah suatu kondisi tertinggi di mana mungkin untuk dilakukan oleh seseorang. Ada yang mengatakan semaksimal mungkin, ya. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar di dalam kitab Kolose yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kata segenap hati. Segenap hati bisa juga diartikan seluruh, semuanya, hampir tidak tersisa. Kalau bahasa Jawa dikatakan gumolong. Gumolong saya buka di dalam kamus bahasa Jawa dari akar kata golong, yaitu berpuak-puak katanya. Kalau berpuak-puak, jadi kita ingat dalam perjanjian lama ada puak ini, suku ini ya, atau berkelompok. Ya, menyatu, tidak tersisa itu. Tetapi pada pagi hari ini kita bersama-sama akan melihat mengapa Rasul Paulus mengatakan segenap hatimu. Tetapi di sini ternyata Rasul Paulus menulis ini konteksnya sesungguhnya adalah hubungan antara Tuan dan hamba. Para hamba bekerja bukan dengan setengah hati, tetapi dengan sepenuh hati. Itulah yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, jika setiap orang percaya mau menetapkan atau mau menerapkan apa yang firman Tuhan sampaikan seperti Rasul Paulus tulis, kita akan benar-benar menjadi orang Kristen yang berbeda. Kenapa? Karena kita akan mampu menjadi berkat dan kesaksian yang baik bagi dunia ini, umumnya dan sekitar kita khususnya. Namun ada banyak orang Kristen yang tidak mengerjakan apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya itu secara setengah hati. Tidak maksimal oleh karena orientasi, mungkin juga motivasi mereka dalam melakukan pekerjaan tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali yang menjadi motivasi kita dalam melakukan pekerjaan atau pelayanan kita adalah semata-mata untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Akhirnya ketika kita mengalami sedikit satu benturan, gesekan, atau hal-hal yang tidak mengenakan kita menjadi mudah sekali kecewa dan akhirnya mundur. Tetapi kalau kita mengerjakan dengan melibatkan hati kita, maka pekerjaan apapun akan menjadi pekerjaan yang menyenangkan dan pekerjaan yang ringan. Tidak ada istilah suam-suam kuku alias kata orang Jawa nanggung kerjanya. Karena mengerjakannya dengan rasa syukur, dengan rasa damai, dengan sukacita, dan dengan hati, katanya anak muda. Pada pagi hari ini mengingatkan kita juga bahwa
Apapun yang kita kerjakan, baik yang bekerja di kantor, yang bekerja di rumah, ya, kita mengerjakan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dengan gumolong, segenap hati, seutuhnya. Tidak ada yang tersisa. Seluruhnya kita curahkan dalam pekerjaan kita. Di dalam kitab Wahyu 3 ayat 15-16 mengatakan begini, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jikalau engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Wahyu 22 ayat 11, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan suatu pekerjaan dengan setengah-setengah adalah tindakan yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan itu menyediakan segala hal yang kita butuhkan, yang kita perlukan, dan menyediakan segala hal bagi kita itu tidak setengah-setengah. Tapi total, seluruhnya, seutuhnya. Tidak 99,9%, tetapi 100%. Buktinya adalah bahwa Tuhan sampai rela mengorbankan nyawanya di Kalvari, mati di kayu salib buat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal itu dilakukan dengan total. Meskipun untuk melewatinya Tuhan sempat gentar juga. Matius 26 ayat 38-39 dikatakan, "Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggal di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Apapun yang menjadi tugas kita, tentunya kita mau bekerja dengan rasa cinta, mencintai pekerjaan kita, sehingga kita melakukannya dengan segenap hati, sepenuh hati kita. Cinta kita kepada Tuhan terwujud dengan kita melakukan semua pekerjaan apapun, pelayanan apapun dengan penuh rasa cinta. Sehingga kita akan mengerjakan dengan sukacita tentunya, tidak dengan bersungut-sungut atau dengan terpaksa. Terkadang diri kita, saya sendiri, dalam mengerjakan sesuatu itu nggak srek gitu. Hasilnya toh akhirnya tidak bagus. Karena memang saya bersalah dalam mengerjakan pekerjaan itu. Saya tidak sungguh-sungguh, saya tidak mencintai pekerjaan yang sedang saya kerjakan, maka hasilnya tidak baik, tidak maksimal, karena dari diri saya mengerjakannya dengan bersungut-sungut atau setengah hati. Mungkin kita pernah melakukan hal itu, bisa juga dengan terpaksa, tidak dengan kerelaan. Hasil akan menunjukkan bagaimana kita melakukan pekerjaan itu. Dan orang akan bisa melihat apakah kita melakukan pekerjaan itu dengan segenap hati, dengan perasaan sukacita, mencintai pekerjaan kita. Dan biarlah setiap kita, Bapak dan Ibu sekalian, apapun yang kita kerjakan, baik pekerjaan di rumah, baik pekerjaan pelayanan, baik pekerjaan di kantor, tentunya kita akan mengerjakan dengan penuh rasa sukacita, mencintai pekerjaan kita,
sehingga kita mengerjakannya dengan tulus ikhlas. Karena kita tahu kita meneladani Kristus yang sudah melakukan hal yang terbaik, melakukan pekerjaannya itu secara totalitas, dan hendaklah itu menjadi patron dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita belajar dari Kristus dalam melakukan pekerjaannya. Dia begitu optimal, dia begitu maksimal, dia begitu totalitas. Begitu juga kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai murid-muridnya, melakukan semua pekerjaan apapun bentuknya dengan totalitas, dengan optimal, dengan seluruhnya. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkaulah teladan hidup dalam kehidupan kami. Ajar kami melakukan semua pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Kami mau meneladani Engkau dalam penyerahan Tuhan di kayu salib. Dan kami Tuhan mau belajar melakukan apapun bentuk pelayanan kami, bentuk pekerjaan kami dengan sungguh-sungguh. Engkaulah teladan kami yang baik Tuhan, dan kami mau meneladani Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.